Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil haqq wa ja'alahu sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innaka la'ala khuluqin adzim. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, mari kita syukuri nikmat sehat dan sempat yang telah mengantarkan kita bersama-sama untuk bergabung dengan seluruh yang hadir, pecinta dan penggemar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang ditinggikan martabat derajatnya karena iman dan ilmu Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Swanten kula tasih saged dipun mireng pun saya remek niku. Nggih. Padahal kula sampun ikhtiar berobat THT dipun dawuhi poso bisu 4 dina. Nggih, sampeyan sampun tak lakoni. Puasa bisu. Pak Ridwan harus tidak berbicara selama 4 hari jebulane. Poso bisu niku luwih angel timbang poso tenanan. Metu sedelemon takoni wong nggih mesti semawur to. Batal. Bojone takon batal. Pun angel pancen. Pancen obat ken pun ning kok dereng saged mari. Lajeng ditawari bisa operasi. Hasilnya gimana dok? 50-50. Bisa mari, bisa entek suarane malahan. Mila kalau milih wis ora penak dirungokke poho tinimbang ilang blas ngoten. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita mari pelajari bersama bagian dari syariat yang mengangkat derajat kita, martabat kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akhlaknya. Oleh karena itu, tema yang saya ambil keistimewaan akhlak dalam Islam. Bapak Ibu, saya mengambil pengertian akhlak itu, saya gabung jadi satu dari Imam Al-Ghazali dan Syekh Ibrahim Anis. Menurut beliau, yang namanya akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah perbuatan baik atau buruk, tanpa dengan dipikir dan pertimbangan. Artinya, yang namanya akhlak itu reaksi spontan terhadap sesuatu untuk berbuat baik atau buruk, berkata baik atau buruk. Itu spontan, boten dipikir, boten dipertimbangkan. Itu namanya akhlak. Jadi, gampangannya yang namanya akhlak adalah sifat polos sesuai isi hati. Kemudian keluar, terekspresikan dalam bentuk bisa ucapan, bisa gestur, body, atau sikap kepada seseorang. Itu namanya akhlak. Mila kalau ada seseorang biasanya tidak baik, kon baik banget ini orang, biasanya padahal kurang menyenangkan.
Ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia memang sudah berubah betul, sudah mulai memperbaiki diri. Tapi ada kemungkinan yang kedua, dia sedang sandiwara. Yeah. Oleh karena itu, kita harus berbuat yang ikhlas, non jauh. Apapun. Secara spontan ikhlas. Gampangannya seperti ini contohnya. Kita di sebuah kendaraan, plesir barenglah non jauh. Tidak usah repot-repot contohnya. Kita sanggup jajan. Nah, kalau kita mengambil jajan akan makan sendiri, itu rasanya orang kepenak, yuk nawani dengan ikhlas dengan teman-temannya, yuk iki aku nggawa iki non jauh. Itu akhlak as-sakha, seneng weweh. Tapi ketika seseorang mengeluarkan jajannya, nggo pantes-pantes, janjane non jauh. Ya muga-muga rada gelem dah. Nah. Ning ditawake betul. Kok koncone gelem entek tenan lah sida ora mangan ya. Itu bukan akhlak yang sesungguhnya. Bukan pemberian yang asli. Itu gambaran mudahnya seperti itu. Dan ternyata ruang lingkup akhlak itu, Ibu dan Bapak-bapak yang saya hormati, itu mencakup 7. Pertama, akhlak terhadap Allah. Selama ini kita kan tidak berpikir yang namanya akhlak kan ya antar sesama manusia. Ternyata akhlak itu kepada Allah pun kita harus berakhlak. Sikap kita terhadap Allah harus baik. Karena ada di tuntunan. Akhlak itu Bapak Ibu, bedanya dengan etika, dengan moral. Apa? Akhlak itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seorang berbuat, berkata, itu berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan non-jauh, etika, itu hanya bersumber dari kebiasaan setempat. Maka yang namanya etika itu berbeda-beda. Setiap negara punya etika sendiri-sendiri. Di negeri Muslim, lanang wedok gandengan tangan, burung dadi bojone, itu sudah akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk. Rapantes. Di negeri barat, ciuman di jalan pun tidak masalah. Rangkul-rangkulan tidak masalah. Memang itu etika, mereka tidak bersumber dari kitab yang mereka anut. Itu bedanya akhlak dengan etika dan moralitas. Nah, ternyata kepada Allah pun kita harus berakhlak. Nunjang Bapak Ibu. Panjenengan menawi tindak saking dalam badhe tindak pundi ngono mawon nek dong untuk kondangan. Ngekemipun ingkang biasa napa ingkang paling istimewa? Paling istimewa. Malah wonten sing dasi, jas-jasan, sepatu sing kincling gitu, istimewa. Kondur saking kondangan pas luhur sembayang luhur ngangge kaos oblong. Berakhlak mboten niku. Nah, ini orang yang tidak memperhatikan akhlak terhadap Allah. Contoh sing gampang. Lunga klambine apik sembayang nganggo klambi bodol. Wis apek pisan nun jam. Tidak berakhlak. Sebab no, Allah dawuh. Kan ada perintah Allah Subhanahu wa taala, "Khudzu zinatakum inda kulli masjid." Pakailah hiasanmu, pakaian yang bagus ketika kamu sujud. Jadi kita diperintahkan untuk memakai yang terbaik. Mila kula ngulinakaken tak paksa harus. Jadi kalau pulang dari manapun dan kebetulan sudah tidak menangis sholat berjamaah, sholat di musola atau di rumah dengan istri misalnya, ya apa yang saya pakai harus itu yang untuk sholat. Mboten terus ganti liyane mboten.
supaya kepergian saya dengan ketika saya beribadah kepada Allah masih paling tidak sama. Nek ora iso golek sing luwih apik. Salat nganggo jas-jasan dasi rasane malah ke wong gendeng. Duneke ora umum. Nah, baik itu contoh saja. Akhlak terhadap Allah. Ada akhlak terhadap Rasulullah. Rasulullah sudah sedo kok. Akhlak terhadap Rasulullah termasuk ketika kita banyak membaca sholawat. Di samping doa itu bagian daripada akhlak seorang umat kepada pemimpinnya. Mendoakan. Contoh saja. Akhlak terhadap pribadi, terhadap sesama. Ya, pertemuan-pertemuan seperti ini kita nun sewu. Kan ada akhlaknya. Pengajian itu harus menemui aturan-aturan. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ono sing omong, ono sing ngrungokke. Nek kabeh omong, mboten jenenge ngaji ning pasar di masjid. Kabeh mboten ngaji ning ngabeh. Ngaji sing mengasiji. Ngabeh mengakabeh. Rusak. Ini termasuk bagian pada akhlak. Mendengarkan ketika orang berbicara. Tidak hanya dalam pengajian, head to head. Orang per orang pun jauh. Kancane kayak ngendika di rumah. Oh iya. Aku setuju. Itu akhlakul kalam. Ketika ada berbicara dengan orang lain. Apalagi dengan orang tua. Kita mesti harus menunduk. Jangan meninggikan suara kita. Nun sewu. Kaulan karimah, ucapannya juga harus yang baik. Nun sewu. Itu akhlak pribadi. Akhlak dalam keluarga, ini lebih luas lagi. Kakung kalian garwani pun, garwa kalian semahi pun. Nun sewu kalau dibahas nun sewu. Bertahun-tahun, Bapak Ibu nun sewu, saya kebetulan bagian rohani juga di RSPKU Muhammadiyah yang mengatur dakwah juga saya. Saya dibagai akhlak juga kebetulan. Mulai tahun 2013 sampai sekarang 2023, 10 tahun di longrong tahun corona ya, buat nonton pengajian. Ini pedoman saya untuk menyampaikan materi akhlak. Sampai sekarang ini baru yang nomor 3 saja belum selesai. 7 tahun baru sampai nomor 3. Masing-masing item itu ada materi-materi tentu. Jadi kalau ini saya sampaikan di sini kayak-kayaknya ngasih mati orang rampung. Wong paling-paling ya selapan dina sepisan gitu. Oke, termasuk bagaimana akhlak bermasyarakat ada sendiri. Akhlak dalam bernegara ada sendiri. Aturan demo nggih wonten jauh. Ora kena waton ngomong mboten kena. Kados dene tiyang berumah tangga senajan bojo karo garwane nun sewu. Walaupun jengkel pisan nun sewu, ada aturan. Etika perjengkelan niku wonten nun sewu. Iya. Jadi kalaupun kita jengkel, satu, jangan sampai ngomong itu seru-seru. Di sini ndak tanggane ndak krungu. Jengkel padu sing paling apik niku di batin mawon. Paling apik. Yang kedua, aja nganggo tembung sing saru-saru. Ora pantes wong mukmin kok tembunge saru, ora berakhlak. Mila jengkel sing paling apik, padu sing paling apik krama inggil. Dan kayak ketoprak. Ketiga, kepeksane jengkel ra kena nengan punjul saka telung dina telung bengi. Pun janji pun telung dina telung bengi kudu wawuh sing assalam dhisik. Assalamualaikum Mas. Napa Pak ne apa Kakung? Niku sing luwih apik. Isih jengkel ling
Bales orang Waalaikumsalam malah kom apa ini? Keempat, tidak boleh keluar rumah saking jengkelnya mboten kena minggat. Wonten ta sing jengkel terus minggat bojone ditinggal. Larangan. Nah itu nun sewu. Itu etika perpaduan seperti itu dalam keluarga. Sampai nun sewu akhlak terhadap lingkungan nun sewu. Lingkungan saja taman kita, tanaman kita yang kita tanam itu juga harus diopeni. Apalagi tidak menanam, jangan merusak. Tanggane apik-apik napa tandurane dinikmati malah ora nyarat. Kula nun sewu saweg menikmati ingon-ingone tangga kula seneng manuk pun tak dol kabeh nun sewu. Tanggane kula dilalah kok tuku manuk wonten murih barang larang to niku kula menikmati tanpa ngopeni alhamdulillah seneng. Was nikmat pokoknya nun sewu. Ora nyarat padha dene krungune mbiyen dadak ngopeni barang. Niku contoh mawon. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bicarakan apa keistimewaan akhlak. Yang pertama, menjauh. Slide pun. Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak itu sebagai misi yang pertama. Jadi kesempurnaan akhlak itu menjadi misi kenabian. Tugas pokok kenabian adalah membangun akhlak. Akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Timbul pertanyaan, apa zaman jahiliyah orangnya rusak semuanya? Boten, tidak. Tercatat di dalam sejarah, Bapak Ibu, orang-orang masyarakat Mekah khususnya itu, non sewu, ya kasar pancen, keras, tapi ada kebaikannya. Satu di antaranya adalah orang-orang Arab itu orang yang menepati janji. Nah, wis janji non sewu, dia sungguh-sungguh menepati. Masyarakat umumnya seperti itu. Yang kedua, gemar menjamu tamu. Itu salah satu di antara akhlak orang Arab sebelum Islam non sewu. Apakah itu bukan kebaikan? Itu sudah termasuk kebaikan, tapi belum masuk menjadi akhlakul karimah. Lu bedanya pripun? Amal soleh kalih kebaikan. Kalih apa? Kebecikan. Beda loh, Bu. Amal soleh kalian kebecikan. Amal soleh termasuk akhlakul karimah non jauh. Ini beda dengan budi pekerti yang baik. Beda. Tadi sudah saya singgung. Akhlakul karimah itu sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika orang berbuat baik belum sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, belum termasuk akhlakul karimah, belum menjadi amal soleh. Karena amal soleh itu syaratnya 3. 1, dasarnya iman. Saya berbuat baik itu karena iman. Saya mesem itu lillahi ta'ala karena iman. Kepingin itu ganjaran Gusti Allah. Modal lambe dipanteng memburi. Ganjaran telebuk. Apalagi sampai memberi selain senyuman. Apapun yang kita berikan. Karena Allah. Karena iman. Yang kedua, karena Allah lillahi ta'ala. Amal soleh itu karena iman. Lillahi ta'ala. Tidak mengharapkan balasan. Jadi orang ikhlas itu, ciri-cirinya 1, liwajhillah. Ini baleni malih pelajaran yang lalu. Ini termasuk akhlak dan akidah campur tadi 1. Orang berbuat baik, liwajhillah karena Allah. Tidak mengharapkan balasan.
La nuridu minkum jazaa. Tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi ketika kita memberi, ini contohnya surah Al-Insan ayat 9. Akhlakul karimah dan termasuk amal soleh yang dicontohkan oleh Al-Quran. Nah, ikhlas temenanan yaitu contohnya. Yang melandasi dia berbuat karena imannya, dia berbuat ikhlas, tidak mengharapkan balasan, dan tidak perlu dimatur nuwuni, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Milane wonten wong mesem nun sewu, mboten usah semang matur nuwun esemi ngoten mboten usah. Nggih. Matur nuwun sedekahe. Nah, nun sewu. Yang diberi sedekah wajib matur nuwun, tapi yang memberi sedekah tidak perlu mengharapkan matur nuwun. Cetha ngene nggih. Yang memberi jangan sampai mengharapkan ucapan terima kasih. Sebab kalau masih mengharapkan ucapan terima kasih, berarti belum sempurna amal solehnya. Akhlaknya belum sempurna. Wah kok dadak ngarep-arep matur nuwun. Ra sopan. Ra ikhlas. Tapi yang menerima wajib matur nuwun itu akhlakul karimah. Dan itu wajib karena tanda syukurnya kepada Allah. Malayaskurun nas, la yaskurullah. Siapa yang tidak mensyukuri pemberian seseorang sama dengan tidak mensyukuri pemberian Allah. Karena orang itu memberi sebab diusik ini memang diberi hidayah dari Allah untuk memberi. Kemudian dia mendapatkan kekuatan iman, kekuatan nurani, kekuatan spiritual, duitnya atau barang untuk menolong orang lain. Itu yang menuntun, yang memberi itu adalah hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Maka dia lillahi ta'ala tidak mengharapkan mengucapkan terima kasih, tapi yang menerima wajib mengucapkan terima kasih karena dia memberi mesti karena tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cetha niki nggih? Sampun cetha Bu? Napa? Nggih ngaten niku. Baik. Jadi kata-kata Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku iki diutus, saya diperintah, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Karena masyarakat Arab sudah punya kebaikan, kemudian disempurnakan supaya menjadi amal soleh. Kebaikan itu, akhlak yang baik itu dilakukan harus karena iman lillahi ta'ala. Dan hanya mengharapkan pahala dari Allah. Dari kebaikannya. Itulah yang namanya akhlakul karimah. Maka Bapak Ibu, ketika kita melakukan kebaikan apapun wujudnya, marilah. Kita landasannya karena iman. Lenulungi, lemaringi utangan, apapun yang kita lakukan. Itu harus karena iman, ikhlas, mengharapkan ridha Allah semata. Tidak mengharapkan pujian, balasan, ucapan terima kasih dari orang lain. Itu pertama. Yang kedua, akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, mati, wahai Rasul, apa yang dinamakan agama itu? Jawab Rasulullah SAW simpel sekali. Ad-din husnul khuluq. Agama itu budi pekerti yang bagus. Akhlak yang bagus. Jadi kebagusan itu berlabel atau karena tuntunan agama. Agamalah yang menyebabkan bagusnya seseorang. Kembali kepada yang pertama tadi. Karena berlandaskan perintah Allah
dan contoh dari Rasulullah SAW. Sabarnya seseorang nun sewu itu karena Allah. Rasulullah SAW itu orang yang paling penyabar, tidak ada yang menyamai sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Karena dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, sejelek apapun bulian orang lain kepada diri beliau, tidak pernah dipikirkan. Karena sabarnya. Allah sudah menuntun kepada Rasulullah SAW. Wasbir alama yakuluna wahjurhum hajron jamila. Muhammad, bersabarlah kalian. Betul nonton tenggiri. Kalian bersabarlah atas ucapan-ucapan mereka, orang-orang kafir. Nek buli Kanjeng Nabi sak geleme pun. Sampai kata-kata yang paling kasar pun diucapkan. Bahkan perbuatan yang tidak pantas pun dilakukan. Tapi Rasulullah SAW tetap tidak pernah membalas. Tidak pernah membalas. Apa ketika kita didolimi orang, kita tidak boleh membalas sama sekali? Al-Quran juga memerintahkan kepada kita. Kalau Anda akan membalas, harus yang seimbang, yang setara. Mboten kena punjul. Nek punjul berarti dolim kita. Meskipun kita disakiti orang lain. Dikata-katai yang tidak menyenangkan. Balaslah yang seimbang. Nek poso Jawa nih, orang yang kasar sekali itu, nek ke teman yang dibencikan sampai dengan kata-kata dapurmu. Nanti mireng niku kata-kata dapurmu. Pernah toh nggih? Kalau masyarakat sampai begitu kasarnya. Nah, nun sewu. Yang seimbang apa coba? Kata-kata dapurmu itu yang seimbang apa? Ya dapurmu. Jangan dengan yang lain. Jangan dengan yang lebih jelek, congkrosmu. Itu kan lebih jelek. Itu contoh yang tidak boleh kita praktekkan. Seimbang. Jadi keutamaan akhlak ini bersumber karena agama. Bingkai apapun yang kita lakukan, entah merupakan kata-kata, ucapan, ataupun sikap kita kepada siapapun, kebaikan kita karena memang perintah. Itulah ad-din husnul khuluq. Yang menyedihkan itu nun sewu. Muslim, mukmin, ning penampilannya justru malahan tidak seindah Islam. Ini contoh, memang betul saya kebetulan mendapatkan Kiai Haji Muzani, pimpinan besar Nahdlatul Ulama almarhum yang sudah situ. Cerita itu non saya. Dia mendapatkan akhlak Islam itu justru bukan di negara-negara Muslim. Dia mendapatkan akhlak Islam itu justru di negara-negara sekuler. Di Belanda, di Swedia, di Inggris. Dia dapatkan. Ketika di airport, HP-nya ketinggalan, tiba-tiba ada yang mengantarkan. Pak, ini HP Anda ketinggalan tadi di tempat duduk Anda. Niku justru malah teng Swedia. Kira-kira nek teng Wanasaba pripun? Bali ora HP ini. Hilang wong nang sak mawon hilang enggak? Gitu? Ya. Bahkan saya pernah mendapat, lupa tapi saya negaranya lupa, di bagian negara di Amerika. Jual beli non jauh. Hanya diberi harga saja. Ambil sendiri, bayar sendiri.
Jadi ketika mengambil langsung dimasukkan, dibayar tanpa ada tellernya itu, juru bayarnya. Itu melatih kejujuran betul. Orang yang jujur harganya 150 ya 150 cemplung. Tapi ini menjadi peluang yang bagus bagi orang yang tidak jujur. Nah beneran. Oke barangnya sidik duitnya maling. Dan ini jadi sampai begitu menyedihkannya kadang-kadang. Di masjid-masjid kan mesti kadang-kadang ada kehilangan sandal, kehilangan payung, gitu. Kenapa di gereja tidak ada yang pernah kehilangan sandal sepatu? Sebab dibawa masuk, tinggu. Nah, orang tinggu mungkin ya Allah, ana sing ilang. Tapi intinya memang seperti itu. Oleh karena itu, monggo ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Kemuliaan Islam ternyata masih dicemari dengan perilaku yang tidak baik, yang justru berlawanan dari syariat atau tuntunan Islam itu sendiri. Oleh karena itu, tadi disebutkan bahwa inti agama itu sebetulnya saripatinya adalah akhlakul karimah. Yang kedua. Yang ketiga, akhlak yang baik, akhlakul karimah, akan memberatkan timbangan seseorang besok pada yaumul hisab. Amal kita itu, Bapak Ibu, besok ditimbang. Nganggo timbangan apa ya? Kita tidak usah membayangkan wong itu Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan kan gampang sekali, mudah sekali. Tidak seperti jenengan nimbang gula, nimbang apa-apa, tidak seperti itu. Bagaimana? Neraca kita antara baik dan buruk itu besok akan ditimbang. Semua amal kita, baik tentang ibadahnya, baik tentang akhlaknya, bagaimana pergaulan kita dan sebagainya. Semuanya yang kita lakukan ditimbang besok. Nah, satu di antara yang menambah bobot beratnya timbangan kebaikan kita adalah ketika kita di dunia ini bisa berakhlakul karimah. Dimulai dari yang terdekat, yaitu kepada istri kita, suami kita. Yun rasa bapak-bapak, penjenengan nek kalihnya ini basa mboten murah. Nawi dateng garwanipun jenengan nawani dahar, yo bune dahar bareng napa yo bune madang bareng. Pripun Pak? Madang bareng merabasa. Non sawi ini bagian daripada akhlak yaumiyah harian di lingkungan keluarga yang tadi bagian akhlak yang keberapa itu. Belum kita praktekkan sebaik mungkin. Padahal ada sabda Nabi yang mengatakan ma akromanisa illa karim. Tak ada orang laki-laki yang bisa memuliakan orang perempuan, apalagi istrinya, kecuali laki-laki yang mulia budi pekertinya. Jadi orang-orang yang mulia budi pekertinya berakhlakul kalimah terhadap istrinya saja bosok. Kula panjenengan sedaya biasane mboten, biasane ya madang. Kadang-kadang nek rada karo sengkel, ono pangan dhewek. Allah ya Rabbi. Ini riyen. Ibu-ibu kalau kepada suaminya basa mboten ana sing basa, ana sing ora. Wa ma ahannahunna illa lain. Tak ada orang laki-laki yang suka menghina orang perempuan kecuali laki-laki yang buruk pekertinya.
Kalau ada orang perempuan yang berlaku buruk kepada laki-lakinya, yaitu orang yang buruk. Saking jengkelnya, balang sandal, misal ucapan-ucapan kasar. Ini termasuk jadi bahan kita. Monggo kita bersama-sama mencari, berusaha supaya besok timbangan amal soleh kita alhamdulillah menyenangkan. Aman sakulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang diridhoi sampai di akhirat besok Allah ridho pula. Karena apa? Karena timbangan kebaikannya berat, lebih berat daripada keburukannya. Amal solehnya lebih banyak daripada maksiatnya. Itu sudah lolos. Surga itu non sewu. Mudah-mudahan. Dan diampuni kesalahan-kesalahan kita. Oleh karenanya, betapa akhlak ini menempati kedudukan yang sangat penting. Karena yang kita gadang-gadang seperti sholat kita. Aku sholat terus, tahajud barang, duha barang. Iya, tapi apakah sholat kita ini sudah berkualitas? Sudah khusyuk, begitu Allah Akbar, ora kelingan apa-apa, kejaba mung kelingan Gusti Allah. Sudah begitu? Dereng, umumnya dereng. Kula barang niki nggih dereng. Itu berarti kualitas sholat kita masih belum bagus. Nek ditimbang, nek dibiji mungkin biji 6 mungkin. Mungkin malah sing sak di bawah 5. Allah Akbar akan mendinding. Kelingan kabeh. Sabuk wae njur kelingan ora mau candelan nang. Buruk, sholat kita masih buruk. Apakah sedekah kita sudah bagus? Juga masih menjadi pertanyaan. Biasanya sing gede apa sing cilik? Padahal Allah ngendika walan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seliramu durung tekan albir, kebaikan yang berkualitas, kebajikan yang berkualitas, sehingga kamu mengeluarkan, memberikan yang kamu miliki yang terbaik. Di saku, ono atusan, ono eketan, ono 20-an, puluhan, 5, 2000, 1000. Kalau ingin mencapai al-biru, atusan ditutut. Kalau selain atusan berarti belum bisa mencapai al-biru. Lantana lul birro. Dereng tekan kebaikan yang berkualitas. Abot mboten niku? Abot. Abot. Ini jadi renungan kita bersama-sama. Ning yo kala-kala atusane metu kala-kala mon. Ora ketang setahun pisan bisa. Idul Fitri, Idul Adha, nyemplung. Biasanya kan seperti itu. Atau ada tarikan masjid, nah itu atusannya metu alhamdulillah. Baik. Kebaikan akhlak meningkatkan bobot timbangan kita besok di akhirat. Mudah-mudahan. Yang keempat, Rasulullah SAW menjadikan baik buruknya akhlak seseorang itu sebagai ukuran kualitas iman. Jadi iman seseorang seberapa bisa dilihat dari perilakunya. Maka mestinya semakin kuat iman seseorang, semakin bagus pula akhlaknya. Kok orang bagus sekali? Ini tandanya
kualitas imannya sudah bagus. Rasulullah SAW ngendika, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna-sempurna iman seseorang, yakni orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kebaikan akhlak ini buah daripada iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sempurna akhlaknya karena sempurna imannya. Mboten nonton cacate Kanjeng Nabi, mboten nonton cacate. Sahabat pun meniru kesulitan. Apalagi tingkat saya dan panjenengan, ora bakal bisa. Maka marilah kita terus tingkatkan iman supaya nanti non sewu akhlaknya juga bertambah kebaikan. Ini memang butuh proses. Tidak bisa instan. Dadaan, tidak bisa. Akhlak itu memang dibangun mulai dari keluarga. Maka bapak dan ibu menjadi patron, menjadi panutan, menjadi pengilon yang ditiru oleh anak-anaknya. Itu betul non sewu. Apa yang dilakukan bapak ibu itu jadi gambarannya, fotokopi ini nang putra. Walaupun ada yang tidak non sewu. Kita sudah baik, bapak ibu sudah baik, kono putrane sing ilang banget toh yo, galak banget toh yo. Itu spesial. Kadang-kadang memang ada seperti itu. Non sewu, ibarat padi, sak rongge mesti ada yang gabuk, boten mentes kabeh. Wonten sing mentes banget, wonten sing isi separuh, wonten sing gabuk. Maka tidak mengherankan kalau rumah tangga yang bagus kok ada anaknya yang dilalah kurang bagus, malahan buruk. Itu tidak mengherankan, kadang-kadang memang terjadi seperti itu. Mungkin karena pergaulannya. Karena pergaulan itu sangat besar pengaruhnya. Oleh karena itu, monggo yang teladan kancamu sopo. Kalau kancane sudah baik-baik, kita di rumah memberikan contoh yang baik, insya Allah. Tapi kalau ada yang mencela, kok beda dewek, maklum kita harus sadar. Putra kiai kok kaya ngono ya ora pantes temen. Jangan dijajak. Nabi saja ada yang putrane kufur. Sinten Bu? Nabi Nuh putrane kufur. Ya bunna yarka ma'ana. Anakku nger kana anayu munggah perahu. La asimal yaum illa ma rahimah rabbi. Dina iki ora ana sing slamet kejaba sing entuk rahmati Gusti Allah. Jawab anak ketus. Sa'awi ila jabal yasimuni minan ma. Pak kula aja munggah gunung. Kula slamet ora lakon kerem. Akhirnya kerem juga. Tidak ada yang selamat. Termasuk putra Nabi Nuh. Putra utusan Allah. Sehingga walaupun seburuk apapun, tetap disesali, kelingan, matur datang Gusti Allah. Rabbi innabdi min ahli. Duh Gusti Allah, anak kula lak keluarga kula. Wa innaka wa'dakal haq. Mongko janji panjenengan menika mesti leres Duh Gusti Allah. Jawab Gusti Allah pripun? Innahu laisa min ahli. Innahu amalun ghairu shalih. No, anakmu kanan kai dudu keluargamu. Sebab anakmu kai dudu amal saleh. Dudu anak sing saleh. Ning anak tetep anak. Wong tua mboten iso lan mboten kena nyepatani. Senajan elek apa napa malah didongake kon sing apik.
Ya Allah, mungkin lari kula pikantuk hidayah saking panjenengan dados lari kang sae. Walaupun anaknya nakal misalnya, harus doanya bagus. Ben tak sepatani dadi coro. Dadi coro temenan nun saya. Mboten wujudin ning kelakuane kaya coro. Coro niku ora apa-apa dipangan. Napa maneh kok halal haram orang ngerti kumpal kathok pesimbang dipangan ya coro kok. Nun saya, wah rusak. Jadi anak kadang-kadang ada yang menjadi cobaan hidup kita. Dan kita yang kebetulan anak-anaknya bagus semuanya, bersyukurlah kepada Allah. Dan kalau ada di antara teman kita, saudara kita, anaknya nakal, satu di antaranya, kita ikut mendoakan. Jangan malah, ini anaknya kayak mana. Jangan. Tapi itu ujian. Baik, maka sekali lagi, iman yang kuat, mudah-mudahan membuahkan akhlakul karimah. Bahkan menjadi salah satu pertanda baiknya budi pekerti karena keimanan itu. Yang kelima, Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai buah ibadahnya. Ibadah itu pun harus membuahkan akhlak. Sholatnya rajin, akhlaknya mesti berubah menjadi lebih bagus. Karena akhlakul karimah itu wain ibadah, buah ibadah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu harus bisa mencegah seorang, membentengi seseorang dari perbuatan al-fahsya. Al-fahsya itu yang sangat buruk. Dalam kitab Mufradati Qaribil Quran dijelaskan. Al-fahsya asyai'u asyaddu qabhuhu. Al-fahsya ya kuwi perkara sing banget eleke. Banget saja eleke. Elek banget. Orang pantas kalau dilakukan oleh seorang yang sudah sholat. Maka dosa-dosa besar itu biasanya al-fahsya kelompoknya ke situ. Nah, orang yang sudah sholat harus sudah terhindar dari dosa-dosa yang besar-besar. Al-munkar, apa itu al-munkar? Ma'angkara bihi aqlus sholih. Semua yang diingkari kebaikannya oleh akal sehat. Akal sehat tidak menerima bahwa itu baik. Jadi kalau akal saja sudah tidak menerima yang dilakukan itu baik, maka itu sudah menjadi dosa, meskipun masih dosa kecil. Maka baik dosa kecil, apalagi dosa besar, harus sudah mulai terkikis dengan ibadah yang kita lakukan. Sholat harus membersihkan seseorang dari dosa besar dan dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa kecil itu terus tumbuh, Bapak Ibu. Setiap hari dari mata kita ada dosa, tapi juga ada pahala. Dari telinga kita ada dosa, tapi juga ada pahala. Dari jari jemari kita ada dosa, ada pahala. Saktunyuan saged dadi ganjaran pirang-pirang. Kalau yang di-share itu kebaikan-kebaikan. Saktunyuan jadi dosa jariah. Kalau yang di-share keburukan. YouTube yang saru, di-share. Omongan sing saru, di-share. Jadi dosa yang berkembang terus. Monggo jari sekarang ini menentukan. Besok jari kita pun akan dihisap. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan semua yang kita lakukan berupa ibadah mahabbah husulnya itu membuat kita semuanya menjadi semakin baik akhlaknya. Dosa juga semakin terkikis karena dengan wudhu saja dosa mata, dosa telinga, dosa kepala, tangan, kaki sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetesan-tetesan air yang mengalir dari anggota badan kita
bersamaan dengan tetesan dosa-dosa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Nomor pinten? Nomor 6. Karena pentingnya akhlakul karimah, Rasulullah yang disempurnakan akhlaknya saja masih berdoa, masih mohon kepada Allah supaya diberi akhlak yang baik. Go bareng-bareng diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Dan sing kurang ini. Apa lagi? Ya paham ya, gimana nggih? Tang omah kita apa lagi? Bisa maneh enggak? Allahumma hdini, Allah mati. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. Fa innahu la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Itu doa mohon ini kekurangan ini. Doa mohon supaya akhlak kita diperbagi. Kanjeng Nabi maringi contoh niki ben diamalaken kula panjenengan sedaya. Kanjeng Nabi pun sempurna akhlakipun. Doa itu sesuatu kekuatan yang di luar dugaan. Di luar dugaan bisa terjadi karena doa. Ya, karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kata-kata yang kita ucapkan, apalagi yang tertuju kepada anak cucu kita, harus harus kata-kata yang membuat anak cucu kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berkata-kata, apalagi mendoakan yang baik-baik kepada anak cucu kita. Terakhir, belum benar kosong banget nih. Saya setuju. Wow, jam 5 tekan jam 6 kurang seperempat pun tembinangun. Nomor itu, di dalam Al-Quran banyak pujian Allah kepada para pelaku kebaikan. Yang disebut dengan ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Antara lain di dalam surah Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah kalian, berdermalah kalian di jalan Allah. Di jalan Allah itu untuk kebaikan apa saja yang membuat kita menjadi pahala di akhirat, itu namanya jalan Allah. Walatul kubi aidikum illa tahlukah, jangan kalian mencelakakan dirinya sendiri. Menggunakan harta tidak untuk kebaikan itu akan berakibat kita mendapatkan bencana. Hati-hati. Setiap rupiah yang kita gunakan harus berfaedah. Setiap rupiah yang tidak baik, maksiat, bisa membuat kita payah. Tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tekankan wa ahsinu, dengan harta yang kita miliki, carilah kebaikan. Berbuat baiklah dengan harta yang kita miliki. Atau dengan apa saja yang kita miliki. Tidak hanya dengan harta. Dengan ucapan kita, dengan sikap kita.
Itu namanya ihsan. Saya cenderung dan setuju penafsiran ihsan ini oleh seorang mufasir, Dr. Quraisy Shihab. Menafsirkan ihsan itu dengan pengertian ketika orang rela tidak mendapatkan haknya demi orang lain. Itu ihsan tingkat tinggi. Tak baleni balik. Ketika saya panjenengan rela tidak menerima yang harusnya kita terima demi orang lain, itu ihsan tingkat tinggi. Pengajian bawa berkat. Berkatin juga enak ke wong liya. Niku contoh sing gampang. Mangke nonton berkatin mboten? Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, padahal itu hak kita. Itu namanya ihsan yang tingkat tinggi. Dan itu yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai sifat itsar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, meskipun dirinya sendiri sesungguhnya membutuhkan pula. Alhamdulillah bahwa berkat kena sarapan. Lah kok ketemu tangga nih, sing lebih membutuhkan terus. Yang oleh berkatnya tidak harus sampean baik. Itu sifat itsar. Itu ihsan tingkat tinggi. Maka latihan bareng-bareng. Insya Allah menjadi keberkahan yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Berarti selesai. Ada yang bertanya? Pak Hasan, Pak Haji Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Teguh dan para jemaah sekalian, saya akan bertanya. Tapi sebelumnya, saya ingin mengenalkan diri dulu daripada nanti menjadi pertanyaan. Nama saya Abdul Hasan Syahari, umur 80 tahun, tinggal di belakang Ngadireso, Dusun Ngadireso, Desa Ngadi Kusuman, Kecamatan Kertek, Wonosobo. Saya tertarik dengan ulasan Pak Teguh tadi, masalah yang menyangkut persatuan suami istri. Kami dengan istri saya sudah berumah tangga lebih kurang 53 tahun. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dikasih berkah Allah dengan punya anak 5, cucu 12, buyut 5. Subhanallah. Buyut terbesar kelas 2 SMP, buyut terkecil umur 3 tahun. Nah, perkawinan kami dengan Bu Hasan itu ini persekutuan ataupun perikatan dari 2 kutub. Saya asli dari Palembang, Bu Hasan dari Jogja. Ini adalah mungkin diketahui umum adalah 2 karakter yang berbeda. Jadi persatuan kami ini dibatasi oleh Selat Sunda. Ya alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala sudah berjalan lebih kurang 53 tahun. Nah, ternyata dari ulasan-ulasan Pak Teguh tadi, ternyata kami ini adalah penganut aliran kebatinan. Artinya begini, alhamdulillah kami walaupun ada tidak persesuaian, kami ini sama-sama diam. Alhamdulillah tidak pernah ribut. Bahkan anak-anak pun nggak pernah tahu kalau kami tidak ada kecocokan. Hebat.
Terus. Dan tidak kecocokan ini tidak berlangsung lama. Paling-paling 2-3 jam itu selesai. Nah, cuman bedanya kalau Bu Hasan itu kalau tidak cocok dengan saya, kalau tadinya ibarat matahari bersinar, tiba-tiba redup. Nah, ini karakternya Kiai Ngayogyakarta. Saya kalau ada tidak kecocokan, saya mengambil kesibukan untuk menghibur diri. Ya mungkin cuci-cuci piring, cuci-cuci gelas, atau nyapu-nyapu. Bahkan kalau ada bahannya saya sekalian masak. Melampiaskan kejengkelan gitu. Dengan cuci piring. Nah, yang saya ingin semacam contoh barangkali, mudah-mudahan tidak terjadi. Saya tertarik dengan ulasan Pak Teguh tadi, masalah pengungkapan kejengkelan yang harus secara sangi barangkali. Jangan sampai jadi ribut, diketahui anak, kedengaran tetangga, dan segala macamnya. Mohon izin Pak Teguh minta contoh. Tadi Pak Teguh mengatakan yang paling baik itu neson secara apa itu namanya? bukan kebatinan. Secara bahasa halus coro bahasa keromo inggil. Minta contoh bagaimana caranya mengungkapkan ketidaksenangan secara keromo inggil. 1 atau 2 cara. Nah, ini apalagi saya kan bukan orang Jawa, nggak paham lah keromo inggil itu bagaimana itu. Nyuwun contoh. Nyuwun sewu bukannya mau praktek, sekedar pengetahuan saja. Amit-amit ojo ketanggor. Demikian Pak Teguh dan para jemaah sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kalau saya beri contoh basa Jawa ya orang ngerti padha wae. Kan percuma. Contohnya gini Pak Hasan. Prige ini. Bahasa kromo inggilnya terus pun di panjenengan menika padahal gak jengkel niku. Niku mudeng tidak? Orang mudeng. Oh, nggih. Tapi apa yang bahasan contohkan pada kita itu, subhanallah. Satu hal yang sangat indah. Ya begitulah aliran kebatinan dalam masalah perpaduan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencontoh. Memang jangan sampai apa yang menjadi aib rumah tangga diketahui oleh orang lain. Dengan anak pun kalau bisa jangan sampai tahu, itu yang paling bagus. Raketan di stop sedelo. Kayak jengkel, kayak padu, bocah mlebu, stop bune, stop. Ya. Terus kita biasa. Bocah metu, ayo rampung ke ora. Monggo. Cukup nggih? Nggih, matur nuwun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan tadi kita dimohon mendoakan saudara kita, anak cucu kita, terutama putra dari Pak Yai Musbun Munawar dan cucu dari Mbah Zaid, putra Mas Fajar. Mudah-mudahan kedua menjadi anak-anak yang soleh dan kelak menjadi pemimpin di Wonosobo ini. Karena kita mengharapkan pemimpin-pemimpin, ulama-ulama yang tangguh, yang banyak pengalaman dari terutama Timur Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika min sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir li walidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat
kal muslimin al muslimat al ahya'i minhum man amat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna lahuma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rzuq lahuma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rzuq lahuma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. 'Alallahi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.